Nah, Omikron itu gejalanya cuma dua yang paling dominan. Radang tenggorokan sama pedes di mata. Ada konspirasi teori nih dok yang bilang bahwa Omikron ini adalah sebenarnya vaksin alami. Oh, becuknya dulu. Hai guys, virus COVID-19 belum selesai. Indonesia sekarang mulai diserang Omikron. Mau tahu gimana sebenarnya Omikron? Yuk nonton vlognya ini dengan Rudy Salim dan Dr. Titra. Oke, kali ini vlogan dia nih saya yang bawa, mestinya Trans Angels, cuman ya ini mendadak nih ya. Kita mau ngobrol sama dokter paling fenomenal se-Indonesia. Aduh. Ada yang bilang dokter paling rese, ya mungkin bener ya. Dokter paling pinter, iya bener juga. Dokter paling so tahu, ya mungkin bener juga. Dokter paling tahu, iya bener juga. Jadi ini dokter semuanya ada gitu ya. Dan pokoknya dokter paling top lah di Indonesia. Nah dok, kita mau nanya nih, ini kan varian ini banyak banget ya COVID nih. Tadinya apa? Delta lah, apalah. Ada Alpha. Delta plus. Buset dah, udah banyak bener dah. Siap. Nah sekarang Omikron nih. Ini apa nih Omikron nih? Apa ini yang paling baru? Ini gimana ini ceritanya dok? Jadi Omikron tuh pada dasarnya mutasi itu nggak bisa kita cegah, Om Rudi. Iya. Jadi kayak virus-virus yang terjadi di komputer. Oke. Virus itu akan selalu update mengimbangi dengan antibodi kita. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah antibodi kita sanggup melawan update virus itu? Iya, oke. Makanya ada penting yang namanya vaksin 2 dosis. Sehingga ketika nanti dia masuk, paling nggak antibodi kita ada update. Oke. Nah, tapi vaksin ini hanya bisa mengcover beberapa mutasi. Iya. Sehingga akan ada mutasi-mutasi yang lebih mutakhir. Oke. Tapi gejalanya nggak akan berat, tapi dia lebih cepat menular. Oke. Karena kembali lagi, vaksin ini tuh hanya mencegah gejala berat, Iya. tapi nggak bisa mencegah penularan. Nah, yang mencegah penularan itu adalah habitnya manusia sama lifestyle. Jadi kalau mau bagus, Omikron itu memang tidak lebih berat dari Delta. Memang. Oke. Memang. Jadi kalau mau kena sekarang daripada kena yang Delta. Ya Delta emang ganas banget aku, Oh, iya. itu paling parah. Ganas, tapi kalau sudah vaksin 2 kali, Iya. itu gejalanya kalaupun kena itu ringan sedang. Oke. Nah, yang jadi masalah kalau orangnya lansia dan orangnya itu ada komorbid dan belum vaksin. Karena dia cepat menular, dia juga akan cepat muncul gejalanya. Nah, Omikron itu gejalanya cuma 2 yang paling dominan. Radang tenggorokan sama pedes di mata. Iya, radang tenggorokan sama pedes di mata. Pedes itu buat doang ya? Iya, gejalanya itu. Tidak ada lagi anosmia. Nggak ada sesak napas? Jarang. Oh, Demamnya juga 37,5. Sesak napas tuh bisa terjadi kalau dia ada komorbidnya. Iya. Tapi rata-rata itu matanya pedes kayak orang hidung buntet, Iya. radang tenggorokan. Jadi memang nggak ada bedanya sama gejala influenza biasa. Oh, nah ada konspirasi teori nih dok yang bilang bahwa Omikron ini adalah sebenarnya vaksin alami. Dari dunia ini ada vaksin alami karena ini adalah vaksin yang paling tidak ada efek samping lah istilahnya. Wow, ya betul. Gitu dibandingkan. Jadi kalau udah kena kan artinya udah ada antibodinya. Mungkin Ini jadi ada teori konspirasi nih yang buat para pengusaha vaksin nih biar nggak mau orang tahu ini bener nggak sih? Jadi ini kan udah bahkan divaksin aja kita kejang-kejang nih istilahnya apa? Demam-demam kan, badan pada nggak enak kan, kita divaksin aja gitu. Kena Omikron itu nggak separah divaksin. ya jadi Terus dapat lagi antibodinya. Nah kan gitu. ini nih secara logika banyak dokter bilang secara logika ya. Iya. Apa yang dikatain Om Rudi itu nggak salah. Iya. Nggak salah. Tapi kita harus tahu Omikron itu sangat mudah menular. Apa yang dikatakan namanya vaksin alami itu memang. Jadi kalau orang udah kena Omikron, untuk reinfeksi 2 ke 3 kali itu sulit. Iya kan? Sulit. Itu bener. Statement itu bener. Jadi bener nggak usah vaksin kena Omikron aja. Nah, yang kedua kita harus lihat apple to apple. Oke. Indonesia itu bukan Amerika. Tapi kan ini lagi ngomongin COVID bukan ngomongin apel dok. Oh, becuknya dulu. Siap. Memang 36 tahun ya. Siap. Siap. Ya, silakan dok. Harus ini udah mulai kentoran AA nih, AA Raffi nih. Jadi emosi ternyata nih dokter. Jadi dari
dari kita harus bandingin. Apelnya? Bukan. Jadi kalau kita bandingin negara, Indonesia, US sama Inggris itu beda. Bedanya adalah di vaskes, fundamentalnya jelek, seperti bisnis. Fundamentalnya di kesehatan Indonesia itu jelek. Puskesmasnya nggak rata, dokternya masih kurang, nakesnya masih kurang. Dari Sabang sampai Merauke yang lengkap baru Pulau Jawa. Kalau misalkan misalkan orang pengen rame-rame kena Omikron, yang terjadi adalah chaotic karena banyak orang gejala ringan datang ke vaskes dalam waktu yang sama. Yang terjadi akhirnya rusuh. Gate-nya cuma satu, dokternya dikit, gejala ringan semua. Akhirnya kewalahan. Jadinya apa? Jadi gejala sedang berat. Nah, yang dicegah Indonesia ini adalah tidak ada traffic jam. Ibaratnya traffic jam akibat Omikron itu. Nah, terus cara mencegahnya gimana? Cara satu-satu yang mencegah adalah kalau elu memang belum dapat booster, yang bisa lakukan adalah gaya hidup sehat itu. Karena dari balik tubuh yang sehat, entah itu olahraga, atau dia makan makanan yang sehat, itu bisa meningkatkan benteng kita. In fact, sampai detik ini, saya belum ambil booster. Oh gitu. Bisa dicek Peduli Lindungi saya. Nggak kebagian, Dok? Kebagian dari 21 April. Dapat. Tapi belum. saya memutuskan belum mau ambil. Kenapa? Banyak dokter kecewa sama saya kenapa belum ngambil booster. Satu, saya pengen netizen tuh tahu bahwa kalau vaksin itu mencegah gejala ringan, mencegah gejala berat jadi ringan. Dapatkan 2 dosis, boosternya tentatif. Utamakan jatah booster buat lansia. Kalau semua lansia di Indonesia dapat booster, baru gua ambil booster. As long lansia belum dapat booster, saya sebagai dokter, saya menjaga aktivitas dan olahraga. Dan buktinya benar, daya tahan tubuh saya berkat olahraga dan vaksin 2 dosis, selesai. Emang nggak kena aja kali, Dok? Kegiatan saya luar biasa kurang apa. Cuman yang terjadi memang para dokter bilang, ya karena Dokter Tirta memang fisiknya dijaga terus. Keren. Nah, Dok, gini, Dok. Ini pesan apa sih sebenarnya yang masyarakat harus, pemerintah harus berikan ke masyarakat? Ini gini loh, masyarakat tuh bingung. Endingnya sampai kapan, Dok? Ya, kalau kita lihat nih, Dok, di Amerika, Dok, nggak ada yang pakai masker, padahal tinggi loh. Nggak hanya Amerika. Banyak negara lain juga. Semua negara maju. Nah, karena dianggap, balik lagi, begitu kena gejalanya nggak itu, dan ini udah dianggap jadi pandemi yang nggak akan hilang, kan gitu kan? Mau sampai kapan kita melimitasi kemampuan ekonomi kita terganggu, semua traffic terganggu. Mereka membiarkan udah istilahnya yang kena itu bisa disembuhkan karena nggak terlalu parah, terus ya yang kena vaksin ya udah lebih nggak parah lagi. Nah, sekarang mau seharusnya pemerintah memberikan pesan ke masyarakat apa? Ini kan PPKM lagi naik level, ya kan? Jadi berapa? 2 ya? 2 lagi, ya kan? Nanti kan nggak tahu mau naik turun ini, kan begitu. Ini pendapat kritis ya. Jadi gini sih Om Rudi, di Nakes pun ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama di Nakes, jadi nggak hanya publik yang terbagi 2 antara ekonomi dan kesehatan, tapi di kalangan dokter pun, aku harus jujur memang honestly ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah, iya dia tegasnya kayak harus lock, harus batasi, harus. Tapi kan nggak akan hilang, Dok. Nah, itu yang pertama. Jadi 100 tahun lagi dibatasi, kan nggak akan itu hilang, pendapat Dok. Pertama, baru pendapat. Pendapat kedua itu adalah yang kayak ya udah terima aja, tapi kita lebih persuasif ke masyarakat, jaga kesehatan lu, manfaatkan BPJS-mu, bekerjalah. Saya itu di kubu yang kedua. Kubu yang kedua. Why? Jadi sebenarnya dokter menentang pemerintah nih melakukan PPKM. Saya dari awal udah bilang PPKM level itu sudah nggak relevan dilaksanakan ketika COVID dahulu. Kenapa? Kita lihat, bukan menentang ya. Saya dalam artian mendukung pemerintah, tapi ada beberapa aturan yang harus diperbaiki. Kita lihat kayak gini, ketika seluruh dunia kena Omikron, Indonesia tuh nggak mungkin nggak pasti naik. Betul. Mana mungkin kita bisa ngebentengi kayak ngebentengi aktivitas supaya Omikron tuh nggak naik. It's almost impossible. Betul. Semua naik, kita pasti naik. Pasti kita kan hidup di bumi. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah kalau di dalam bisnis, saya berpandang sebagai dokter planner. Bener. Let's say saya punya toko sepatu. X, ternyata toko saya kebanjiran. Udah pasti banjir karena depan kalinya naik. Nah, yang bisa kita lakuin, nggak mungkin dong kalinya saya bendung sendirian. Nggak mungkin. Habis duit, pasti akan melebar. Yang bisa kita lakuin gimana caranya walaupun banjir sepatunya nggak rusak.
Betul. Mengurangi efek destruktif. Nah, yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengurangi impact destruktif akibat kenaikan gelombang COVID yang berikutnya. Iya. Dengan cara apa? Memfokuskan uang untuk meningkatkan fundamentalita, yaitu memperbaiki puskesmas, Iya. memperbaiki rumah sakit. Nah, sudah dilakukan belum? Kalau hanya fokus ke PPKM, sekarang nih, Iya. hanya fokus ke pembatasan, demi pembatasan, dan demi pembatasan, tanpa ada perbaikan fasilitas. Kalau ada mutasi lain, nggak akan selesai. Habis lah. Nah, yang dilakukan Inggris sama Amerika, itu PCR-nya gratis. Beberapa. Kalau kita berobat Inggris, PCR-nya mahal, tapi berobatnya ditanggung NHS. Oke. Udah gitu, kita kalau mau dapat vaksin di US, itu tinggal datang. Dateng. Uya, saya telepon, dia mau beli obat COVID, obat untuk mengurangi gejala COVID. Betul. Itu aja tidak dipersulit, tidak pakai apa itu delivery. Datang apoteknya. Iya. Vaksin didapatkan di minimarket. Udah kayak obat demam ya? Udah Iya, kayak obat sakit biasa gitu. tepat. Makanya yang saya bilang adalah, ya kita nggak boleh terus menutup diri. Iya. Karena apa? Contoh, kemarin viral layangan putus, Iya. Kapadocia. Oke. Sekarang saya tanya, orang-orang Indonesia yang belum keluar negeri, saya kasih tahu nih, di Turki, Inggris, US, semua negara luar negeri itu sudah bebas. Dibebasin begitu. Bebas. Mau pakai masker enggak? Oke. Betul. Oke ya wis. Tapi pemerintahnya memfokuskan pada mempermudah akses ke vaskes, meningkatkan derajat hidup nakes, dan memperbaiki kesehatan layanannya ke masyarakat. Nah, itu dilakuin nggak sama kita? Iya, jadi bukannya menghilangkan simptomnya, Betul. tapi menghilangkan penyakitnya gitu Tepat, kan? menghilangkan akibat dari penyakitnya. Iya, betul. Nah, ini juga bukannya membatasi, tapi menguatkan akarnya dong. Betul, fundamental. Iya, karena ini memang nggak akan ada habisnya. Betul. Mutasi udah terbukti berapa kali mutasi sekarang. Betul. Ada 5-6 kali mutasi. Nah, yang kutakutin kalau kita hanya terjebak kayak kemarin kita bilang bahwa 2 kali vaksin. Kita ada 2 kali vaksin. Iya. Tambah booster. Iya. Fundamentalnya apa sih? Ya kan imun kita. Iya. Ente udah 2 kali vaksin. Kalau belum, dapatkan. Boosternya buat siapa? Ya buat lansia yang belum dapetin. Iya. Terus gimana cara menjaga fisik sebelum dapat booster? Olahraga. Iya. 3 kali seminggu, ubah gaya hidupmu. Fundamental. Nah, pemerintah suruh ngapain? Kita kontrol pemerintah, dukung mereka, siapkan oksigen, siapkan kamar, siapkan nakes, insentifnya jangan telat, BPJS-nya jangan telat, siapkan untuk puskesmas yang merata, selesai. Iya. Kalau fundamental ini nggak selesai, mau PPKM, kucurin dana, selesai. Percuma. Karena ini mutasi terus dan Iya. orang bisa kena lebih dari sekali. Iya. Bener kan? Teman saya udah kena 3 kali. Nah, makanya koleksi tuh 4 kali dapat piala. 2 kali dapat Thanos. Iya. Nah, terus juga yang udah booster dan udah vaksin bukan berarti nggak bisa kena kan? Bukan nggak mau. Tetap bisa kena, betul Iya, kan? tapi OTG. OTG. Iya, sama kayak gitu. Mungkin ringan, sedang. Iya, atau ya kayak pilek-pilek dikit mungkin kan. Sekarang gitu. orang booster 4 kali. Terus Om Rudi nggak pernah tidur karena lembur gara kerjaan. Tetap aja bisa sakit. Iya, makanya maksudnya adalah ini kan suatu penyakit yang nggak bisa hilang kayak Betul. pilek aja. Kalau daya tahan tubuh lemah bisa kena. Ya ini juga kalau imunitasnya tinggi, udah divaksin, udah di booster, ya kita kenanya mungkin tipis-tipis atau Betul. bahkan bisa mental lah nggak Betul. kena. Jadi benar seperti yang dokter bilang, seharusnya kita lebih concern ke pembangunan rumah sakit atau fasilitas penunjang daripada penyakit ini. Karena lulusan dokter tuh banyak loh. Lulusan dokter banyak, tapi kerjanya kenapa di rumah sakit itu aja? Iya. Karena nggak imbang. Iya. Karena rumah sakit yang imbang, ya akhirnya datang COVID ya ke rumah sakit itu aja. Betul. Itu aja problem kita dari awal. Nggak merata. Nggak merata, nggak Otom- fundamental. Otomatis rumah sakit itu ada tingkat penuhnya. Iya, akhirnya penuhnya di rumah sakit ini Itu doang. doang. Kenapa nggak ke tempat yang lain? Ya karena rumah sakit itu tidak seperti rumah sakit A. Iya. Ini yang jadi masalah di Indonesia. Jadi bukan kayak ini rumah sakit kosong. Ya karena memang yang dijadikan rujukan cuma A doang. Iya. Nah itu problem kenapa COVID di Indonesia pemerintahnya masih unda-undi. Coba sampean ke Inggris, sampean sakit COVID aja diurus. Iya. Uya kemarin bilang, Uya nih, Iya. bisa ditanya ke dia, temennya ada yang COVID di Amerika. Iya. 3 hari sembuh, dapat obat, Iya. penurun gejala, penghilang gejala, udah dikontrol, udah lihat selesai. Betul. Gak ada yang panik. Kenapa? Karena di sana akses ke vaskesnya gampang. Dan di Indonesia juga ketika orang positif kan nggak boleh karantina mandiri kan, boleh karantina di rumah. Boleh, kalau yang Omikron boleh. Boleh kan? Boleh. Nggak, maksudnya di Indonesia mau kena varian apapun tidak harus diculik ke Wisma Atlet kan? Kalau kena kan? Iya. Bukan datang dari luar Nggak, negeri. kalau kan? sekarang nih kita sebaran lokal. Enggak apa-apa, memang di rumah. Bisa Di di rumah rumah kan, bisa itu di statement menteri sendiri. Nah, kalau kayak gitu, itu kan suatu hal yang
saya yakin bener orang yang kena penyakit apalagi yang Delta sampai sebulan kalau nggak salah ya. Betul, betul. Ya kan, kalau yang ini mungkin lebih cepet ya. Tapi ketika 2 minggu atau sebulan, kagak mungkin deh di rumah doang. Pasti kemana-mana. Itulah pentingnya layanan kesehatan karantina terpusat. Itu dia. Kita pentingnya itu, atau ya udah bener-bener yang kena gejala parah masuk ke rumah sakit. Betul. Yang rumah sakitnya menyebar di Iya, mana-mana ya benar. kan. Itulah fundamental lagi kembali. Iya, fundamental. Triase. Jadi yang problem kita itu adalah gejala ringannya itu dibiarin sendiri di rumah, yang masuk gejala sedang sama gejala berat. Iya. Nah masalahnya kan karena gejalanya cuma radang tenggorok dan matanya merah, akhirnya orang-orang Indonesia maunya karantina mandiri. Nah dia karantina mandiri itu saya yakin masih ke minimarket. Kagak mungkin di rumah doang. Kecuali karantina terpusat. Betul. Nah ketika karantina terpusat, cuman bisa di Wisma Atlet. Iya. Kembali lagi ke vaskes dan fundamentalnya. Cuman bisa sekian ribu, ya Yap. habis juga. Bener, harus dibanyakin. Dan saya rasa ya yang gejalanya berat aja deh udah yang ke rumah sakit. Kalau nggak kasihan kalau semuanya ke situ. Iya, Pas yang sakit, triase. pas Iya. yang sakit yang nggak dapet tempat nanti. Betul, makanya kayak Wisma Atlet itu untuk sedang, yang berat rumah sakit, yang ringan di rumah. Tapi yang ringan bisa jadi berat kalau nggak diurus dengan baik. Iya, dan yang ringan bisa kena orang lain, ternyata di orang lain berat. Ya, betul. Itulah yang terjadi di Indonesia tuh dari awal gitu. Bedanya sama Inggris, orang kena COVID langsung ke detect, PCR langsung ke detect, diarahin. Karantina terpusat bawa, selesai. Atau lu karantina sendiri tapi dikontrol. Iya. Yang kontrol jelas ada orangnya. Itu negara maju. Nah, makanya Indonesia tuh kurang rumah sakit proper yang memang semakin banyak rumah sakit proper yang mewadahi nakes yang banyak. Iya. Bisnis di situ nanti lama-lama. Betul. Nah, menurut dokter nih di bulan Februari ini itu kan udah dibiarin nih bisa work from office dan sebagainya. Ya. Ini akan jadi meningkat lagi atau gimana? Kalau dugaan saya sudah ngomong dari bulan Oktober di TikTok, kemungkinan naik di bulan Januari Februari. Januari Februari. Karena kembali lagi transportasi. Makanya ngomongnya jangan di TikTok, nggak tahu, ngomongnya di podcast Deddy Corbuzier dong. Ya, pada waktu itu kan Om Deddy lagi ngurusin apa itu? Apa Girl Sintayong, band ya? apa girl band. Oh, girl band. Buat girl band nggak tahu tuh. Gua nggak ngerti kenapa Pak Om Botak dari sekian bisnis pivot ke buat girl band. Oh iya. Itu nggak tau. No komentar disomasi lo. Ya takut Om Botak Iya. serem ya. Ototnya gede, backingnya gede. Wow. Backingnya gede ya. Backingnya gede, apa daya gede semua. Tapi sukanya cewek-cewek kecil. Nah ya itu curiga tuh. Nah ini yang maksudnya aku tanya adalah orang, kembali lagi pertanyaan apa tadi? Iya ini Februari. Oh itu ya orang pada Februari. Work from office. Februari itu Dia kemungkinan. kan udah mulai longgar nih. Jadi gini, dua pilihan. Kita tuh nggak bisa mencegah kenaikan ini gitu loh. Iya. Kenapa? Karena malam tahun baru itu pasti orang transportasi. Kita nggak bisa cegah manusianya. Nggak bisa, Itu aja nggak bisa. intinya. Karena udah nggak bisa. Mau nakes, mau ada beberapa dokter bilang cegah, tutup, nggak bisa. Kan bisa ke rumah saudara. Nggak bisa. Bisa ngumpul, Iya. malam-malam main gaple. Itu Tenang pasti aja. akan naik di Februari. Iya. Nah, yang kita lakuin adalah kalau pembatasan doang nggak akan selesai. Oke. Sama solusi saya. PPKM bagi saya kasus akan naik itu dari Februari sampai Maret. Oke. Deket-deket Imlek. Iya. Itu mungkin akan naik. Iya. Cuman yang bisa dilakuin kalau pembatasan doang nggak akan bisa mencegah angka kenaikan. Iya. Siapin aja oksigen dan vaskes sama karantina terpusat. Iya. Titik itu aja. Paling nggak mortalitasnya Turun. Iya. Betul. Orang boleh sakit Tapi tapi, nggak mati. jangan sampai mati. Iya betul. Kalau sampai ada mati itu kerugian. Iya. Satu aja mati itu udah kerugian. Jadi orang boleh sakit, boleh, Iya. tapi jangan sampai mati. Betul. Setuju. Itu Artinya yang dilakuin di fundamental. Februari Maret. Fundamental. Iya. Jadi orang boleh sakit, banyak silakan naik gitu, tapi jangan sampai mati. Jadi menurut dokter selama ini yang pemerintah lakukan non fundamental dan menunda-nunda doang. Tepat. Ya gitu ya. Iya. Jadi itu yang dilakuin sekarang adalah kita udah tahu resikonya. Perbanyak karantina terpusat. Iya. Duitnya untuk membuat karantina terpusat itu mungkin banyak di awal, kayak wholesale. Iya. Tapi kita akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran lain akibat kita menunda sesuatu. Oke. Saya memandangnya jadi kembali lagi pebisnis. Itu ibarat kita kayak mau sewa ruko di awal atau mau beli sekalian. Iya betul. Selama kita udah tahu data ini kan udah 2 tahun. Ya, data beli lah. aja sekalian, Iya. ya kan begitu. Kalau ini ditunda terus, nanti ketika ada mutasi lain yang rugi ekonominya lagi. Betul. Kepercayaan publik, nanti dolar turun, Betul. dolar naik, rupiah melemah, inflasi naik, gagal macet. Itu yang dikhawatirin. Jadi perbanyak karantina terpusat. Loh dok, nanti kalau kasusnya turun, ya kan tinggal ditutup.
Iya, betul. Sesimpel itu. Atau Sekarang kalau mau bagus malahan perbanyak rumah sakit yang proper beneran. Iya, ya, sekalian. untuk kesehatan masyarakat secara umum, secara general. Betul. Sekalian. Artinya mau nggak mau kalau mau perbaiki rumah sakit, mau perbaiki BPJS, memperbaiki kantor pusat, yang dinaikin adalah APBN untuk Kemenkes. Iya. Dah, berarti usulnya kan itu. Betul. Cuman kalau Dokter Tirta yang usul, ya siapa sih? Nggak mungkin didengar kan? Nah, Wih, didengar lah. belum tentu. Kalau makanya saya bilang usul saya itu agak ekstrim, yaitu meningkatkan anggaran menggerakkan APBN kesehatan. Ini kan masih era APBN. Bisalah direvisi, dipagu. Terus nanti anggaran kesehatan ini dialihkan untuk membangun karantina terpusat, rumah sakit, vaskes, dan BPJS. Bahkan mungkin di puskesmas juga bisa ditingkatin kan kualitas. Jadi puskesmas ranap kayak. Iya. Jadi nakes-nakes yang lulus banyak ini bisa terserap. Bahkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya di kota besar saja. Betul. Jadi lebih merata ya. Intinya sistem negara yang sistem kesehatannya kuat, itu kena COVID apapun selesai, naik tapi meninggal dikit. Iya. Negara yang sistem kesehatannya nggak kuat, pasti panik ngadepi ini. Iya, jangan-jangan orang yang meninggal karena COVID yang negara maju yang kesehatannya bagus, itu yang meninggal tabrakan tetap lebih banyak dibandingkan yang meninggal kayak kena COVID dan sebagainya. Kan kurang lebih begitu. Iya, karena penduduknya Amerika banyak, pasti dia paling tinggi. Tapi kalau kita lihat Amerika tuh COVID-nya tinggi, meninggalnya dikit. Betul. Amerika, yang Inggris itu karena beberapa comorbid. Afsel juga dikit. Iya, iya. Nah, dan juga mungkin kalau kita mulai dari tahun 2019 sampai sekarang, jangan-jangan kita udah punya banyak rumah sakit baru yang proper, yang bukan cuma buat COVID, tapi buat kesehatan masyarakat secara fundamental bagus. Tapi Problem kita bukan hanya alkes, problem kita ya rumah sakitnya kurang. iya, kurang. Ya. Kalau kita udah bangun 2 tahun nih, COVID kan udah 2 tahun. Sekarang udah banyak kali rumah sakit baru. Nah. Tapi kan kita selalu bergelut dengan PPKM, stop. Karena dipandang PPKM itu habis duitnya nggak sebanyak bangun rumah sakit. Oke, tapi rumah sakit tuh kayak ngebeli, bukan nyewa ruko. Iya, itu aku tuh bilang kayak, wah, ini kalau saya sebagai pengusaha tuh kayak mikirnya, lu mending beli di awal, tapi kedepannya tuh nggak ribet urusan kayak gini-ginian lagi. Dan long lasting dan selamanya bisa benar-benar untuk masyarakat secara umum. Nanti kalau mangkrak gimana? Ya, lu bikin yang kalaupun nggak ada COVID kan ada penyakit lain. Iya, betul. Gitu. Nah, Dok, pesan yang ingin disampaikan masyarakat buat varian Omicron ini apa nih tadi? Kesehatan, apa jaga imun, apa gimana? Oke, kalau buat teman-teman yang nonton YouTube-nya Prestige ini, pesan saya ada 4. Yang pertama adalah nasi goreng. Bukan. Oh, bukan. Itu makanan. Iya, Pak. Om ini, aduh ya iya, Allah. Dok. Iya, silakan, Dok. Yang pertama adalah gimana caranya sampean itu mendapatkan 2 dosis lengkap. 2 dosis. Kalau ada keluarganya belum, nah 2 dosis lengkap. Itu mutlak ya, harus ya? Mutlak. Jangan ada yang pikir, oh nanti Nggak, ini itu banyak mutlak. Teori konspirasi yang akhirnya orang nggak bisa. Mutlak. Kenapa? Mutlak, Karena Omicron masuk ke Indonesia dan meninggalnya sekarang di angka 2 atau 3 per hari. Bisa ringan. Itu karena vaksin 2 dosis. Oke, jangan dinego itu. Jangan dinego. Nomor 2, kalau di sekitar Anda ada lansia, orang autoimun, kayak Asyanti, atau alergi, ada kanker, suruh mereka booster. Booster, oke. Kalau saya dapat booster, utamakan sekitarmu dulu, orang tuamu dulu. Oke. Anak muda dapat booster, itu aktivitasnya banyak. Kamu juga akan pasti ketularan. Iya. Tapi mungkin yang bisa kalian lakukan adalah pesan nomor 3. Oke. Untuk mencegah ketularan itu bukan karena vaksin, tapi kalau olahraga minimal 3 kali seminggu, paling nggak 30 menit, jogging, atau lari 2 kilo, 3 kilo, ditambah dengan makan makanan yang sehat. Oke, itu. Mau booster 10 kali kayak Thanos, tapi kalian kayak hidup gak sehat, tetap akan kena COVID. Tetap aja, nggak kena COVID ya. Temen saya booster 4 kali, iya, kena tipes DBD. Sama aja. Sama aja, lebih mahal lagi DBD sama tipes tuh. Terus yang lucu, teman saya aja booster, tetap kena COVID. Karena apa? Dia kerja, begadang, akhirnya kena 3. Tipes, DB, COVID. 2 minggu opnam. Rugi bandar cari duit. Yang keempat itu yang paling penting Om, adalah gimana caranya rakyat atau warga itu mencari informasi itu yang benar. Ya. Jangan kita emosional dulu membaca berita di WhatsApp group, di media sosial, dan secara kita lagi bad mood, kita respon dan menyebarkan itu lagi. Ya. Kenapa? Informasi yang dia dapat dengan mudah, resikonya hoaxnya juga banyak. Betul. Budayakan kayak check and recheck. Oh, ternyata ada info ini. Bener nggak sih? Ya. Takutnya kayak kemarin, sudah baca berita di Cakung, ada pengemudi lansia naik mobil, ngebut, diteriaki malin, digebuki sampai mati. Betul. Kemarin. Dan ternyata itu pemilik mobilnya sendiri, salah gebuk. Iya. Apakah kalian yang gebukin orang ini mau tanggung jawab? Nah, itu yang terjadi di kita. Betul. Semudah itu warga kita memukul orang, menghakimi orang, ngejudge orang karena berita
palsu. Iya. Gitu aja. Betul. Oke, luar biasa. Jadi kalau mau sumber berita terpercaya, follow TikTok Dokter Tirta. Dan jangan lupa sialan, subscribe Prestige. Oke, makasih banyak dokter, selalu Siap. mengedukasi masyarakat. Siap, makasih. Ya, jadi dokter ini memang selalu mengedukasi apa adanya. Iya. Ya kan? Jadi memang ngomongnya juga lantang, tapi ya itu memang masyarakat Indonesia harus digituin kali ya. Oh, kalau udah nggak digituin aja kagak mau ngerti ya, Dok ya. Iya bener, harus digituin. Kalau nggak kita nggak akan semaju Inggris nanti. Iya, oke. Ya udah. Oke, sampai ketemu Siap. di vlog berikutnya. Bye. Siap, bye.